Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaimu Jaki dengan NIM A11 2022 14023. Di sini saya akan membahas tentang UAS Machine Learning, yaitu clustering. Saya dengan teman saya, yaitu ada Vinandra Fitriansah dan Wildan Amiruddin. Nah, pada kelompok kami, kita membuat clustering tentang segmentasi pelanggan. Segmentasi pelanggan sendiri mempunyai cluster seperti pengelompokan pelanggan berdasarkan produk. Terus ada pelanggan yang membeli barang produk perishable. Perishable itu kayak barang yang mudah rusak. Sedangkan selanjutnya ada barang yang non perishable. Nah, yang non itu barang yang tidak mudah rusak kemasannya. Nah, selanjutnya ada langkah pertama, kita akan membuat codingan seperti ini untuk menyambungkan ke Google Drive kita. Lanjut, kita akan load library seperti ini. Nah, ada ini, terus kita tambahin Gmap untuk warnanya nanti. Lalu ada menambahkan dataset, kita ambil dari Google Drive kita. Nah, datanya kita ambil dari wholesale customer. Selanjutnya kita tambahkan di sini, lalu kita data read, ada seperti ini. Dalam data tersebut ada fitur seperti ini. Selanjutnya kita cek data cleaning, data.info. Nah, kita tidak menemukan data yang hilang. Kenapa kita bisa menyimpulkan tidak data yang hilang? Karena pada data set di webnya sudah diketahui bahwa tidak ada data yang hilang. Nah, selanjutnya kita data discrete. Lalu muncullah seperti ini. Ada count, itu jumlah keseluruhan data, ada min atau rata-rata, standar, terus minimum ada 1, ini ada 70%, 25%, 50%, 75%, dan maksimal. Nah, selanjutnya kita akan membuat fitur engineering, yaitu kita akan membuat fitur baru yang bernama span. Nah, span sendiri seperti ini untuk membuat fitur span-nya. Lalu kita data head, muncul seperti ini. Nah, ini kan ada fitur baru ya, span. Lanjut, kita ke data tile. Ini data yang ada di akhiran dataset tersebut. Lalu kita cek data.info. Muncul seperti ini. Lalu kita buat fitur kedua, ada fitur barang mudah rusak atau perishable. Hanya kita tambahin. Nah, dalam fitur perishable sendiri ada data fresh sama milk yang kemasannya mudah rusak. Kita tambahin di sini. Nah, terus adalah perishable kita dapat itu jumlah ini. Terus kita buat fitur lagi untuk barang yang tidak mudah rusak atau non perishable. Nah, non perishable sendiri ada grocery, ada frozen, ada detergent paper. Selanjutnya ada delicatessen. Terus kita buka dengan data head, muncullah fitur seperti ini. Yuk kita data tile untuk melihat data paling bawahnya. Dan di sini terus kita lanjut untuk ke cek fitur bertipe kategorikal. Kategorikal sendiri mempunyai sesquad seperti ini, yang di mana pada dataset kita tidak ada fitur yang bertipe kategorikal. Nah, ya kita cek data.info, munculnya seperti ini. Lanjut,
kita ada di hapus fitur yang redundant karena ada beberapa fitur yang baru yang terbuat. Karena semua fitur kita pakai, jadi kita tidak perlu menghapus fitur yang redundant. Hanya kita data.describe muncullah seperti ini. Lanjut kita akan buat plotting. Plotting sendiri dimasukkan semua fitur yang tadi kita udah buat. Lanjut ketemulah gambar seperti ini. Lalu kita cek apakah ada data yang outlier, dan ternyata ada pada fitur fresh, terus meal, lalu grocery, terus frozen bagian sini. Nah, terus ada daily JSON. Oke, dalam hal ini kita akan membuat keputusan untuk menghapus data yang outlier dengan cara seperti ini. Kita buat data terus fresh, jadi yang nanti bakal masuk adalah data yang kurang dari 100.000 ini ya untuk yang fresh. Nah, kita buat dan lanjutnya seperti ini. Terus kita cek korelasinya, yaitu seperti ini. Terus cek data processing. Nah, data processing ini kita akan cek kembali adakah data yang bertipe kategorikal. Sama kayak tadi ya, kita tidak mempunyai data yang bertipe kategorikal. Lanjut kita data.info. Nah, ini data tersebut sudah berbentuk numerik. Nah, lanjut kita akan buat copy data supaya tidak rusak dan data awal bisa menjadi referensi tabel. Kita buat ds data.copy, lalu kita tidak perlu menghapus data karena semua fitur yang kita buat itu kepake ya, jadi kita tidak perlu menghapus data. Akhirnya kita describe, muncullah data seperti ini. Lanjut kita ada fitur scaling untuk menormalisasikan data. Nah, lalu kita semuanya udah scaling, kita scaled.ds.head lalu muncul seperti ini. Terus scaled.ds.describe seperti ini. Selanjutnya kita akan cek bagaimana kesehatan cluster kita atau Hopkins test. Nah, di sini ada keterangan nilai yang lebih dari 70 layak dipakai. Ini yang sekitar 50% dianggap random. Kalau nilai yang kurang dari 30%, berarti data tersebut tidak cocok untuk dipakai K-means. Yuk, kita buat ini dengan seperti ini untuk tes kesehatan data kita. Mungkin muncullah data kita ada di 90%. Jadi kita bisa melakukan lanjut pakai metode K-means. Ya, kita akan buat PCA. Nah, PCA sendiri ada seperti ini. Ada min, standar, dan minimum 25%, 50%, 75%, dan maksimum. Nah, selanjutnya kita buat PCA untuk ini plot, muncullah data seperti ini. Lanjut kita mau cek K optimal menggunakan metode elbow. Lanjut kita ada shortcut seperti ini dan muncullah data seperti ini. Karena
K-nya menentukan pada titik 5, kita memakai klaster 5. Lalu kita karena klaster kita ada 5, jadi n klaster kita akan ganti menjadi 5. Lanjut kita data.head, muncullah data seperti ini. Terus cek visualisasi aglomeratif clustering. Nah, aglomeratif clustering ada search code seperti ini. Datanya sama kayak yang di atas tadi, seperti ini, hampir sama. Lanjut kita akan buat diagram batangnya seperti ini. Nah, clustering 0 agak tinggi dan clustering 1 lumayan tinggi, yang 2 agak paling rendah, yang ketiga lumayan tinggi lah, terus yang 4 agak turun ya. Selanjutnya kita akan mencari pola cluster dengan fitur perishable dengan non perishable. Lanjut kita buat tambahin data perishable-nya ke sini. Lanjut yang data nya kita pakai non perishable. Nah, muncullah data seperti di bawah ini. Nah, dalam gambar ini kita menyimpulkan bahwa grup 0 itu yang warna coklat ya, yang berarti low perishable dan high non perishable, karena titiknya ada di sini paling atas. Lanjut grup 1 yaitu warna hijau, kita menyimpulkan bahwa low perishable dan low non perishable. Nah, karena itu paling bawah, jadi kita ambil keputusan yang low perishable dan non perishable. Lanjut kita ke 2 yang warna merah, yaitu ada high perishable dan high non perishable. Karena datanya pada banyak, jadi kita ambil keputusan high. Nah, kita ada nomor 3 yaitu yang warna oranye, terus ada average, perishable dan low non perishable. Nah, rata-rata pada di sini ya, perishable dan low non perishable karena datanya pada sedikit. Lanjut kita ke 4, ada high perishable dan low non perishable. Nah, nomor 4. Nah, ini ada high perishable dan low kan di sini ada in low non perishable. Lanjut kita akan distribusi clustering untuk jumlah barang. Nah, di sini kita buat berarti kita clustering untuk span ya. Span kita masukkan span dan span lagi untuk muncul seperti ini. Lanjut kita akan profiling dari cluster di atas. Kita akan personalisasi cluster, yaitu dengan buat fitur analisis dan pemasaran. Nah, pemasaran sendiri kita akan mengambil pakai fitur region. Kita akan cek. Nah, nomor 1 itu ada region mana? Region nomor 1 berarti list non, nomor 2 Oporto, dan nomor 3 ada owner region. Nah, jadi di sini kita menyimpulkan bahwa di data region Lisbon agak rendah, sedangkan yang di Oporto paling rendah, selanjutnya ada di owner region yang paling tinggi ini pembeliannya. Lanjut kita kesimpulannya ada di analisis konsumen terbanyak berasal dari owner region yang memiliki banyak penjualan. Lanjut kita akan cek berdasarkan barang memiliki fitur seperti fresh, milk, grocery, frozen, detergent paper, dan digestion.
Selanjutnya kita buat codingan seperti ini untuk span sama cluster tadi. Nah, kita dapatin nih data seperti ini. Ada cluster 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari data tersebut kita menyimpulkan bahwa cluster 0 pembelian tertinggi pada produk semua kategori dengan total pengeluaran banyak pada kategori lainnya. Lanjut kita ada clustering 1, kita menyimpulkan bahwa pembelanjaan yang relatif merata di semua kategori dengan total pengeluaran yang tertinggi dengan pengeluaran yang tidak terlalu tinggi. Di cluster 2 kita menyimpulkan bahwa pembelanjaan dan tinggi spend kemungkinan besar cluster 2 lebih banyak barang untuk di stok. Selanjutnya kita ada cluster 3 menyimpulkan bahwa pembelanjaan merata pada semua kategori dengan pembelanjaan relatif lebih tinggi dari cluster 1 tetapi tidak lebih tinggi dari cluster 0. Yang terakhir nih ada cluster 4. Kita menyimpulkan bahwa pembelian tinggi pada produk deterjen, paper, dan grocery. Nah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.